Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29. Ngidam aneh. Secara tiba-tiba, Daniel meminggirkan mobilnya lalu langsung keluar memuntahkan isi perutnya. Astaga, Daddy, cemas Alia ikut keluar lalu mengelus punggung Daniel yang muntah di tepi jalan raya. Mual itu sangat menyiksa sampai mata Daniel berair dibuatnya. Alia mengambil sebotol air putih di mobil lalu memberikannya pada Daniel. Tunggu, Alia lap dulu mulutnya. Tanpa rasa jijik pun, Alia membersihkan sisa muntahan di bibir dan baju Daniel. Setelah meminum beberapa teguk air, Daniel yang berdiri itu sudah lemas. Sayang, kepala Daddy pusing. Reyek Daniel memeluk Alia lalu bersandar di pundaknya, masih merasa mual. Sini, Alia mengajak Daniel duduk di tepi jalan lalu memijat kepala suaminya yang sudah lemas itu. Alia menelepon Joe menggunakan ponsel Daniel dan baru 3 menit Joe sudah datang lengkap dengan circle-nya karena jarak mereka cukup dekat. Astaga Daniel, kenapa? Cemas keempat sahabatnya segera berlari melihat Daniel yang sudah bersandar lepas pada istrinya duduk di tepi jalan. Belum lagi sudah malam. Tapi setidaknya mereka dikelilingi bodyguard sebagai penjamin keamanan mereka. Dia kenapa Al? Tanya Ziko pada Alia yang duduk mengelus kepala Daniel. Daddy muntah kak, terus lepas gini. Tapi di bawah bodyguard dia gak mau, harus sama kalian, kata Alia mengatakan kebenaran. Keempat sahabat Daniel saling tatap dengan jutaan pertanyaan di kepala mereka. Tapi apapun itu, selamatkanlah dulu Daniel yang sudah terlihat sangat lemas itu. Neil, yuk pulang, ajak Joe berjongkok dekat Daniel yang bersandar kepada Alia berbicara lembut. Tahu kalau beberapa hari ini perasaan Daniel memang sangat sensitif. Aku mau di sini saja. Daniel berubah pikiran setelah menghirup aroma tubuh Alia, mualnya sedikit hilang yang tinggal hanya lemas. Tapi Daniel jadi sangat menyukai suasana malam yang dipenuhi kelap-kelip lampu serta orang-orang yang masih berkegiatan. Kasihan istrimu, Neil. Ini sudah malam, dingin. Ucap Boy secara spontanitas melepas jaketnya merasa kasihan melihat Alia yang duduk menyandar Daniel. Bajunya pendek pasti dingin. Enggak boleh, tegas Daniel duduk lalu menepis jaket Boy yang belum sempat Alia pakai dengan sempurna. Daniel dengan cepat melepas kemeja yang dipakainya lalu memakaikannya pada Alia. Tapi Daddy, Alia hendak membantah karena Daniel hanya memakai singlet padahal malam. Kamu gak boleh pokoknya pakai barang pria selain Daddy. Cemburuan Daniel matanya seperti sudah tertutup sehingga tak menyadari dia tulus Boy dan hanya berpikiran negatif. Astaga Neil, Ray mengambil jaket Boy yang tadi ditepis Daniel sampai jatuh ke aspal. Lalu memberikan pada Daniel agar dipakai. Bau, aku tidak suka, ucapan Daniel tanpa filter tapi tetap memakai jaket Boy. Jika dia tidak sedang hamil, aku gampar kepalanya, geram Boy menghadapi Daniel yang sekarang. Keempat sahabat Daniel pun merasakan perubahan sikap Daniel yang tak biasa. Sepertinya dia terkena kehamilan simpatik dan mereka memaklumi semua itu. Ayo Al, kita pulang, senyum lebar Daniel yang tiba-tiba sudah baikan lagi kondisinya, membantu istrinya yang masih duduk di tepi jalan agar berdiri. Kotor loh. Daniel merapikan rok Alia yang kotor. Saat Daniel pergi menjemput tisu ke mobil, disitulah keempat pria dewasa itu berbicara pada istri kecil Daniel. Al, yang sabar ya, dia sedang terkena kehamilan simpatik, jadi kepribadiannya sedikit berubah. Jelas Joe dengan seolah senyum. Alia hanya melotot mendengar penjelasan Joe. Ray, kita tidur di apartemenmu yuk. Ajak Daniel seolah tak terjadi apa barusan sambil membersihkan kaki Alia. Apartemen mana? Tanya Ray menarik nafas panjang. Ada saja keinginan pria hamil itu. Yang dekat sini loh,
Daniel terbayang apartemen milik Ray yang berada di lantai paling atas gedung yang tak jauh dari mereka berada sekarang karena sedang di pusat kota. Apartemen itu hanya ada satu kamar. Kita kan banyak dan juga ada istrimu. Jelas Ray menatap Alia yang terlihat tak setuju. Kalian tidur di luar saja biar aku dan istriku yang tidur di dalam kamar, kata Daniel berbicara seenak jidatnya. Ya sudah kalian berdua saja yang menginap di sana jika kau menginginkannya, biar kami pulang, Boy memberikan pernyataan yang jauh lebih logis. Kita pulang aja Dedi, kenapa harus ke apartemen Kak Ray? Tanya Alia balik merasa keinginan Daniel aneh. Dedi ingin tidur serumah bersama mereka berempat juga sayang, jawab Daniel yang merasa begitu ingin. Ngidam, aneh dia, hujat Ziko dengan suara pelan menatap Daniel yang wajahnya terlihat sangat berharap sepertinya. Ya sudah kita ke apartemenku saja, di sana ada 4 kamar, ucap Ray segera melangkah diikuti yang lain menuju mobil. Tapi aku mau di apartemen itu, ucapan Daniel yang kembali menghentikan langkah mereka semua. Astaga! Akhirnya mereka semua pulang ke apartemen milik Ray yang sangat diinginkan oleh Daniel. Sesampai di apartemen milik Ray mereka berenam duduk di ruang santai lalu menyalakan televisi serta berbincang-bincang. Al boleh minta bikinin kami minum, pinta Ziko dengan bahasa yang baik yang diangguki Alia. Kalian pikir istriku babu kalian suruh-suruh, kesal Daniel menatap setiap temannya tak membiarkan Alia pergi. Astaga Neil, nggak denger gue minta tolong bukan nyuruh, lama Ziko kesal juga dengan Daniel yang terlalu overthinking. Nggak apa-apa Dedi, senyum Alia lalu segera menuju dapur membuat minum untuk mereka semuanya. Gue aja nggak pernah minta istri gue masak. Lah kalian ringan banget mulut kalian nyuruh istri gue, omel Daniel yang membuat temannya cukup terkejut. Istri lo nggak bisa masak Neil? Tanya Boy dengan spontan. Nggak tahu. Aku hanya tak ingin menuntut banyak hal pada istri kecilku, kasihan dia, jawab Daniel tulus. Tak lama kemudian Alia datang membawa nampan berisi minuman untuk mereka semua. Al, kamu bisa masak? Tanya Jo penasaran. Enggak, jawab Alia jujur. Kalau nggak bisa, kenapa udah mau jadi istri orang dek? Suara lesu Ray memijit pelipisnya. Lah apa salahnya, jadi istri orang kan yang kita bangun rumah tangga, bukan rumah makan, jadi nggak harus pintar masak, jawab bocil polos itu. Astaga, Jo tersedak sampai menyemburkan kopi yang baru beberapa teguk diminumnya. Jadi kalian lama jadi bujangan cuma karena masih cari istri yang pintar masak? Tanya Alia balik memakan snack di dalam toples kaca. Salah satunya, jawaban gelagapan Boy. Kalau gitu kenapa nggak bayar chef aja? Ngapain nikah kalau cuma buat makan enak? Jawaban bodoh amat bocil itu yang membuat mereka semua terperanjat termasuk Daniel mendengar jawaban Alia. Ya kan, masakan istri itu beda dari yang lain. Jo memberikan isyarat agar setidaknya bocil itu paham. Iyalah, beda apalagi kalau nggak pandai masak kayak Alia, tawa meledak Alia di tengah keheningan kelima pria itu.
Jadi karena itu kamu nggak pernah masakin Dedi sayang? Tanya Daniel menatap istrinya. Dia tidak menuntut bukan berarti tidak ingin dibuatkan makanan oleh istrinya. Iyalah, ngapain capek? Capek masak nanti Dedi juga nggak suka, pendapat Alia mengatakan alasannya. Astaga sayang, Dedi belum coba loh kamu udah bilang nggak suka. Suara lesu Daniel padahal dia selalu menghargai apapun yang diberikan istrinya. Alia kasihan lihat Dedi, masa nggak enak masih dimakan demi menghargai, kayak kopi bikinin Alia nggak enak Dedi selalu minum, jawab Alia dengan seulas senyum. Dia sadar kalau Daniel selalu menghargai apapun yang Alia lakukan, tapi dengan begitu Alia juga merasa kasihan pada suaminya. Ya kan? Dari situ kamu bisa terus belajar Al buat koreksi rasa, ucap Ray menatap Alia yang duduk di sebelah Daniel. Masakan pelayan di rumah jauh lebih enak bikin nagih lagi, daripada belajar masak, jawaban enteng bocil itu. Harus belajar Alia, kita kan nggak tahu depannya. Iya kalau Daniel punya uang terus buat bayar pelayan kalau enggak. Joe memberikan isyarat pendek pada Alia yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Apa yang dibilang Joe benar sayang, kata Daniel mengelus lengan istrinya yang sibuk makan keripik itu. Ya makanya Dedi jangan miskin, jawab Alia lagi terus mengunyah keripiknya. Jadi kalau Dedi miskin kamu bakal tinggalin Dedi? Pertanyaan spontan Daniel menatap Alia sekaligus keempat temannya. Ya mumpung ada bocil polos seenggaknya mereka bisa tahu beberapa sisi lain dari pikiran wanita. Serta Alia kan jawabnya selalu to the point. Tergantung. Kalau Dedi miskin karena bangkrut Alia nggak bakal tinggalin, kan kita bisa mulai semua dari awal lagi. Tapi kalau miskin karena malas kerja ya ditinggallah, jawaban realistis Alia yang membuat kelima pria itu melotot. Tapi garis bawahi ya, kerja keras bisa ditoleransi tapi tidak dengan malas makanya ditinggal, jawab Alia meminum segelas air dalam sekali tegukan. Tapi intinya, dalam hidup itu perempuan cuma mandang duit kan, sewot boy tiba saat ingat kenyataan bahwa wanita yang dia temui hanya mencintai uangnya saja selama ini. Itulah kenapa dia jadi Casanova. Oh, jelas ganteng, tanpa uang gak bisa apa kita. Senyum manis Alia dengan tampang tengil yang memandang kelima pria dewasa yang sedang berpikir keras itu. Jadi kamu juga cuma mencintai uang Dedi? Ucapan kecewa Daniel belum lagi perasaan sensitifnya. Matre, ucapan spontan Ziko karena lagi dan lagi wanita seperti ini yang mereka temui dan mereka juga merasakan bahwa Alia mengatakan yang sebenarnya. Matre, tawa meledak Alia menertawai pemikiran kelima pria dewasa itu. Sejenak mereka saling dia dengan pemikiran mereka masing-masing sampai Alia kembali ke mode seriusnya. Sebenarnya konsepnya gini kak, bukan wanita itu matre tapi memang kalian sebagai seorang laki itu dianggap sebagai tulang punggung tempat kami bergantung. Jadi salahnya di mana jika meminta, ucapan awal Alia saja sudah ke dalam logika kelima pria itu. Kalau hanya karena wanita minta uang kakak bilang dia matre ya salah, kan itu memang kewajiban kalian sebagai pasangan.
Terus satu lagi, apa kalian sekere itu sampai disinggung soal uang kalian merasa wanita matre? Jelas Alia secara transparan yang membuat kelima pria itu tertampar sendiri dengan pemikiran mereka. Iya juga ya, buat apa kita kerja keras kalau nggak ada yang habisin? Tanya balik Ray. Bukan menghabiskan kah, tapi lebih pada menikmati. Jawab Alia yang mengundang senyum lebar di wajah Daniel karena memang baru dengan Alia lah dia bisa menikmati apa yang dia punya. Jadi sekarang ubah pemikiran kalian. Bukan dia matre, tapi memang itu adalah kewajiban kalian, sambung Alia dengan seulas senyum. Tapi kalian kan juga bisa merasakannya dengan hati. Mana yang tulus dan mana yang cuma mengharapkan uang, inti dari ucapan Alia. Oke Al, senyuman penuh arti Ziko akhirnya dapat juga dia penerang di tengah gelapnya pemikirannya. Tapi jangan sekali-kali kalian meremehkan wanita, karena saat dia punya banyak uang, satu laki pun tak perlu. Ucapan gadis bandel itu berjalan mengibas rambut panjangnya. Laki kalau punya banyak uang satu wanita pun tak cukup. Ucapan keras Ziko merasa emosi serta kesal saat dalam pembicaraan serius mereka bocil itu malah kembali ke mode bandelnya. Terserah kalian orang tak berkecukupan. Tawa menggelegar Alia menimpali ucapan Ziko sambil terus berjalan menuju dapur karena merasa lapar. Bocil sialan, umpat Ziko merasa kalah telak melawan argumen bocil bandel itu. Bersambung.